Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara, beserta jajaran Kepala Seksi dan rekan-rekan bidang PAPK, serta seluruh peserta kue apem Sultan yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Kue Apem Sultan edisi PSAP 20 Agrikultur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah bergabung pada ruang meeting. Sebelum memulai acara, kami informasikan kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi kehadiran pada tautan yang diberikan panitia di kolom chat, memastikan mikrofon dalam kondisi mute selama kegiatan berlangsung, menggunakan virtual background, serta menyalakan kamera, dan mengikuti kegiatan hingga selesai. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama lagi, acara pertama adalah sambutan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Kepada yang terhormat Bapak Sakop, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Syara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para Kepala Satuan Kerja dan lembaga di lingkup kerja Dijen Perbendaharaan Maluku Utara, Bapak Ibu dari pemerintah daerah Kabupaten Taliabu, serta seluruh peserta kegiatan Kue Apem Sultan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Kue Apem nih. Namanya Kue Apem ya, jadi ini singkatan dari kelas untuk edukasi akuntansi bagi pemula dan konsultasi keuangan. Ini Kanwil Dijen Perbendaharaan Maluku Utara dengan temanya nanti adalah PSAP 20 Agrikultur. Tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu terbaiknya untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyelenggaraan kegiatan ini selaras dengan penerbitan PSAP baru ya, yang ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2025. Ini sebagai respon atas kebutuhan pencatatan dan pelaporan akuntansi, terutama terkait dengan aset biologis dan produk agrikultur. Diharapkan kegiatan ini nanti dapat menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman yang memadai atas perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang harus dilaporkan, dan ini paling lambat dalam laporan keuangan tahun 2007 sesuai dengan yang diamatkan di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Nah, sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, kami yakin Bapak Ibu telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kita baru saja menyusun laporan keuangan audited tahun 2025 dengan berbagai rekomendasi BPK yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para pengelola keuangan lingkup Satker di wilayah Maluku Utara serta pemerintah daerah di Maluku Utara. Semoga kita dapat mempertahankan opini ini yang terbaik ya atas laporan keuangan yang telah disusun. Menyadari tantangan ke depan demi meraih opini tersebut, pemahaman yang memadai atas PSAP yang terbaru ini akan menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang nanti akan Bapak Ibu susun.
Kami harapkan adanya standar akuntansi pemerintah yang dilaksanakan dalam kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan sistem akuntansi pelaporan keuangan instansi dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, juga dapat dipahami. Harapan kami, seluruh materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber dapat diterima dan dipahami dengan baik, dan juga nantinya dapat diterapkan demi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan semua upaya kita untuk terus memperbaiki kualitas pelaporan keuangan negara menuju tata kelola keuangan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun. Sore-sore ke pasar di Halmahera, membeli pala untuk dibawa ke Makian. Laporan keuangan disusun dengan segera berbasis standar untuk menjaga akuntabilitas keuangan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sakop atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu agenda foto bersama. Bapak Ibu peserta kami mohon agar menyalakan kamera dan berpose semua ya. Izin Pak Kakanwil, Bapak Ibu semua kita persiapan untuk pose pertama. Berikan senyum terbaik ke kamera. Izin, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya pose kedua, gaya bebas. Boleh berikan gaya terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Izin sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Sesi foto dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil telah membersamai kita pada siang hari ini. Dengan segala hormat, Bapak, kami persilakan Bapak untuk meninggalkan ruang meeting dan melanjutkan ke agenda berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Kepala Kanwil yang telah kita simak bersama. Selanjutnya ada foto bersama, pemaparan materi dari narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan post-test dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ilham Akbar, selaku Kepala Seksi Analisis Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan. Kepada Bapak Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Zara. Izin Bapak Ibu, para peserta kue apem dari para satuan kerja ya, Satker Pemerintah Pusat Lingkup Kanwil Maluku Utara dan juga Bapak Ibu dari Pemda Taliabu ya. Izin kalau tadi Pak Kanwil pakai pantun, saya juga buka pakai pantun nih, izin Bapak Ibu. Pergi mendaki ke Gamalama. Cakep. Baliknya beli pepaya. Izin Bapak Ibu semua, sosialisasinya kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu semua yang berbahagia ya, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan dalam sambutannya Pak Kanwil, dan tadi sudah sedikit ditambahkan oleh Mbak MC, Mbak Zarah ya, bahwa PSAP Agrikultur ini memang PSAP baru ya Bapak Ibu ya. Nah jadi memang kenapa ini menarik ya, dan kenapa ini menjadi lompatan juga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang harus kita ketahui bersama, walaupun implementasinya masih tahun depan gitu ya. Karena PSAP ini tuh menjadi PSAP pertama yang nantinya akan diukur dengan nilai wajar.
gitu. Nah, jadi kalau selama ini Bapak Ibu yang para penyusun laporan keuangan ya, baik tingkat Satker maupun tingkat pemerintah daerah gitu ya. Selama ini kan kalau kita nyusun laporan keuangan kan kebanyakan pakai basisnya biaya gitu ya, cost model, biaya perolehan gitu. Terus nanti setiap tahunnya disusutkan. Nah, cuma menariknya untuk aset yang jenisnya tanaman atau hewan gitu ya, bisa kebayang nggak kalau misalnya diperlakukan seperti aset-aset lain gitu ya, di mana misalnya seekor sapi gitu ya, harga belinya ketika dia masih anakan di harga 5 juta gitu. Terus tiap periode pelaporan itu disusutkan gitu ya. Padahal kenyataannya seekor sapi tadi secara periode dia akan semakin dewasa gitu ya. Nah, jadi ini yang membuat menarik gitu ya. Kenapa akhirnya PSAP agrikultur ini disusun gitu ya. Selain memang mengikuti dari standar akuntansi pemerintahan yang berlaku global gitu ya, dalam hal ini IPSAS gitu ya, juga memang dibutuhkan Bapak Ibu gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah kita ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu ya, sangat banyak aset ini ya. Bahkan di kementerian-kementerian khusus gitu ya, seperti di pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan gitu ya. Kalau di Pemda itu di Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan lain sebagainya, aset-aset ini menjadi aset yang mempengaruhi laporan keuangan. Kenapa? Karena nilainya material. Asetnya sebagian besar adalah aset tanaman dan hewan ya. Dulu sebelum ada PSAP ini Bapak Ibu, tanaman dan hewan itu kita kenalnya cuma kalaupun memang menjadi aset, itu masuknya kalau nggak aset tetap, ya aset persediaan gitu ya kalau mau diserahkan ke masyarakat atau dijual gitu. Nah, dengan adanya PSAP ini, kita akan mengkelompokkan menjadi kelompok aset tersendiri. Karena apa? Karena sekali lagi, nilainya itu material Bapak Ibu ya. Bisa dibayangkan kan gimana kekayaan alam kita, khususnya tanaman dan hewan yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Nilainya sangat signifikan dan itu akan sangat berpengaruh kepada nilai aset yang ada dalam laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Izin ya Bapak Ibu untuk saya share screen sedikit ya. Bahannya juga sudah di-upload sama teman-teman panitia. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Mbak Zara? Mas Ud, udah ya? Oke, oke. Izin Bapak Ibu ya. PSAP ini memang baru diterbitkan di akhir tahun lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan ya, tapi akan berlaku di tahun depan. Jadi memang pemerintah memberikan spare ya dalam hal ini ketika KSAP merilis PSAP ini memberikan spare kurang lebih 1 tahun implementasi ya, 1 tahunnya lagi itu persiapan gitu ya. Makanya 2027 akhir nanti baru akan masuk ke pelaporan keuangan. Karena apa? Karena memang yang tadi saya bilang butuh waktu untuk menyusun kebijakannya ya. Jangankan di pemerintah daerah ya atau di satker-satker di daerah seperti yang ada di Maluku Utara, di pusat pun sampai dengan saat ini petunjuk teknisnya masih disusun. Kenapa? Karena sekali lagi PSAP ini adalah PSAP baru yang metode pengukurannya kalau selama ini nilai wajar itu hanya diukur kalau dari kerangka konseptual hanya diukur ketika terjadi kebijakan nasional seperti revaluasi kalau Bapak Ibu ingat ya revaluasi di tahun 2019 gitu ya hanya boleh dilakukan ketika masa reval yang diberlakukan secara nasional. Nah, dengan adanya PSAP ini, Bapak Ibu, maka secara resmi gitu ya, laporan keuangan kita akan mengadopsi nilai wajar akan diukur secara periodik. Dalam hal ini mungkin ya nanti tahunan gitu ya, seperti itu. Jadi setiap akhir periode pelaporan akan diupdate nilainya melalui pengukuran nilai wajar. Oke, nah PSAP agrikultur ini ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, intinya kan adalah aset hewan dan tanaman. Tapi tidak semua ya tentunya bisa kita catat nih sebagai aset biologis. Kenapa? Karena tadi eh, yang menjadi pertimbangan aset biologis yang akan kita catat ini adalah aset biologis yang memang nantinya mengalami aktivitas agrikultur. Nah, dalam hal ini apa aktivitas agrikultur itu? Aktivitas di mana terjadi manajemen transformasi ya dari mulai dia anakan sampai indukan, setelah indukan dia akan melahirkan gitu ya dan berkembang biak gitu. Nah, inilah yang akan mempunyai nilai value yang bisa kita akui di laporan keuangan. Makanya gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau di hewan gitu ya, semua hewan ternak, sapi, kambing, domba dan lain sebagainya itu bisa kita ukur. Kenapa? Karena ada nilainya. Hewan untuk diperjualbelikan, dikonsumsi ini juga sama. Itu bisa kita masukin ke aset biologis. Nah, ikan gitu ya, terus yang dipelihara itu bisa. Nah, tapi
untuk hal-hal aset-aset terutama di satker-satker seperti untuk kegiatan pendidikan gitu ya, yang hewan untuk bahan penelitian gitu ya, ataupun kalau di kepolisian itu ada anjing pelacak, anjing penjaga. Nah, itu tidak bisa nih digolongkan ke aset biologis. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari operasional pemerintah. Ya, mana kalau aset-aset seperti itu masih dikategorikan sebagai aset yang mengatur terkait dengan aset yang digunakan untuk operasional pemerintah seperti tadi, untuk misalnya untuk aset tetap dan lain sebagainya. Terus ada juga hewan-hewan yang dimiliki untuk diserahkan kepada masyarakat. Sudah ada BAST-nya, misalnya tadi tuh sapi kan, sudah kita catat nih sebagai aset ya. Terus tiba-tiba akan jatuh tempo dan akan diserahkan nih. Nah, maka itu harus diklasifikasikan menjadi persediaan gitu. Nah, itu dari sisi hewan. Kalau dari sisi tanaman gitu ya, tanaman ini ada yang dikecualikan juga gitu ya. Yaitu apa? Yaitu tanaman-tanaman yang memang tidak memiliki nilai manfaat. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih jauh di berikutnya gitu. Makanya tanaman-tanaman yang bisa masuk itu ada tanaman-tanaman semusim gitu ya. Seperti tanaman semusim tuh seperti tebu, padi, jagung gitu ya, yang mana nilainya ketika nanti dipanen ada nilai jualnya atau ada nilai konsumsinya di sana gitu. Nah, tapi untuk yang tanaman-tanaman produktif ya, tanaman produktif itu seperti apa sih contohnya? Kayak seperti misalnya mangga, apel gitu ya. Dan lain-lain. Maka yang menjadi aset biologisnya gitu ya, yang masuk ke kategori PSAP ini itu hanya produknya, produk agrikulturnya. Sedangkan untuk yang tanamannya tadi itu tidak bisa dimasukkan. Kenapa? Karena misalnya pohon mangga tadi. Ya, kalau misalnya hanya pohonnya saja, apakah dia bernilai? Apakah bisa dipakai pohonnya? Nah, ini tidak memiliki nilai tadi. Tapi buah mangganya sebagai produk agrikulturnya itu bisa dinilai sebagai aset biologis. Gitu. Nah, jadi kategorinya sesuai dengan ruang lingkupnya tadi ya. Secara filosofis yang termasuk dalam PSAP agrikultur ini mengatur dua hal tadi. Aset biologis ya dari hewan dan tanamannya tadi gitu ya, yang kurang lebih yang saya sampaikan tadi, dan produk agrikulturnya atau produk turunan dari aset biologis tersebut. Ya, contohnya nih misalnya kalau kayak di sapi ya tentu ada dagingnya, ada susunya gitu ya, ikan ya ada dagingnya gitu ya. Kalau tanaman jagung ya jagungnya gitu ya, padi ya gaba misalnya. Nah, buah-buahan juga sama tuh. Buah-buahan tadi misalnya mangga ya berarti pohon mangganya, buah mangganya gitu ya. Terus karet misalnya getahnya, kelapa sawit, tandan buah segarnya. Nah, yang mana yang masuk ke agrikultur ini yaitu aset biologisnya tanaman dan hewan tadi plus produk agrikulturnya gitu. Nah, ada cumanya tadi kan, yang bisa kita kategorikan sebagai agrikultur adalah yang memiliki aktivitas agrikulturnya, yaitu apa? Di sini dijelaskan di PSAP ini yang termasuk aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi yang mengalami pertumbuhan dari dia mulai anakan sampai nanti dia indukan dan berkembang biak gitu ya, serta memiliki kalau dari sisi tanamannya ya dia memiliki hasil panen gitu. Itu yang disebut dengan aset biologisnya seperti itu. Nah, terus untuk tanaman produktif gitu ya, ini adalah tanaman produktif yang dikecualikan. Kenapa? Karena tadi seperti pohon mangga misalnya ya, pohon mangga ketika mangga tersebut misalnya sudah dipanen ya, hanya pohonnya saja, maka pohonnya itu tidak bernilai. Ini yang membedakan kalau misalnya sapi ya, misalnya sapi, kenapa sapi indukan dan anak sapi dua-duanya aset biologis? Karena baik dia sapi indukan maupun anak sapi itu bisa dikonsumsi, bisa juga dijual. Sedangkan kalau mangga dan pohon mangga, kenapa buah mangganya termasuk agrikultur, sedangkan pohon mangganya tidak? Karena pohon mangganya tadi itu tidak bisa dijual atau tidak bisa dikonsumsi, sedangkan buahnya bisa. Itu kurang lebih filosofisnya ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang bisa kita ukur ya adalah aset-aset biologis atau produk agrikultur yang memiliki nilai tadi yang bisa kita kapitalisasi dalam laporan keuangan pemerintah. Itu kurang lebih. Nah, mungkin lebih jelasnya ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Di hewan ternak ya ada sapi, domba, yang diperjualbelikan, yang dikonsumsi ya sapi, domba, dan lain sebagainya. Itu ketika belum diserahkan atau belum diperjualbelikan. Ketika nanti diserahkan ya berarti dia akan berpindah tuh dari aset biologis menjadi persediaan seperti itu. Terus hewan yang diambil hasil
panennya atau hasil dari turunannya seperti sapi perah ya tadi yang saya bilang, ada susunya, ada dagingnya gitu ya, atau domba diambil woolnya, atau ayam petelur diambil telurnya dan lain sebagainya. Terus semua ikan dan biota yang ada di laut itu juga, itu semua adalah aset biologis, ikan, udang, rumput laut dan ubur-ubur ya. Nah, terus yang dikecualikan apa? Yang tadi saya bilang ada kuda, anjing penjaga, hewan gitu ya, yang ada di kebun binatang, itu semua bukan aset biologis. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari operasionalnya pemerintah gitu ya. Plus juga itu merupakan bagian dari pelayanan publik. Nah, jadi ini berbeda seperti itu. Oke, terus yang tanaman juga sama yang saya bilang tadi. Kalau yang semusim itu semua masuk ya, jagung, padi, tebu, kedelai. Tanaman yang diambil kayunya, misalnya pohon jati. Kenapa pohon jati itu walaupun dia nggak berbuah tapi aset biologis? Karena pohon jatinya itu itulah yang akan menjadi bahan gitu yang digunakan oleh pemerintah yang memiliki nilainya tadi. Contohnya apa? Pohon jati ya, kayu jatinya itu yang diambil untuk apa namanya, furnitur dan lain sebagainya. Kamper, mahoni juga sama. Nah, untuk yang agrikulturnya gitu ya, yang produknya ya tentu ya buah-buah siap panen tadi, mau buah mangga, buah apel, buah jeruk itu semua masuk gitu. Nah, yang tidak masuk yang mana? Nah, contohnya ini yang akan menjadi pembeda ya Bapak Ibu ya. Oh, kami misalnya Satker Bawaslu misalnya ya. Kami punya kok tanaman hias gitu ya. Gede di kantor kami gitu. Nilainya juga material nih. Bisa nggak kami aset biologis? Tidak bisa. Kenapa? Karena tanaman hias termasuk yang dikecualikan dari sini ya. Terus juga ada penghijauan nih, misalnya yang di taman segala macam itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena bagian dari pelayanan publik dan operasional pemerintah tadi gitu. Nah, dan yang terakhir yang bukan adalah tanaman produktif, barrier plant. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi secara filosofis gitu ya. Seperti mangga misalnya ya, pohon mangganya itu tidak memiliki nilai. Kenapa? Karena yang memiliki nilai adalah buah mangganya. Itu kurang lebih Bapak Ibu contoh-contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, ada di bidang pertanian gitu ya, ada di bidang peternakan gitu ya, ada di bidang perikanan dan di bidang kehutanan. Intinya memang yang masuk ke kategori aset biologis adalah aset hewan dan tanaman gitu ya, yang memiliki nilai yang memang nanti dari nilainya itu bisa dipetakan dan dikapitalisasi dalam laporan keuangan pemerintah seperti itu. Oke, ini kategorinya. Ada yang biologis yang produktif, ada juga yang untuk dikonsumsi ya. Ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum menghasilkan. Nah, kurang lebih kalau titik pengakuannya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ketika dia masih telur atau embrio untuk hewan atau ikan ya, maka itu belum dicatat tuh. Tapi begitu sudah jadi bibit anakan tadi kayak anak sapi gitu ya, atau bibit ikan atau apa, itu sudah mulai dicatat sebagai aset biologis. Nah, dia akan bertransformasi terus-menerus jadi sedang, dewasa, sehingga mungkin dia di masanya ketika dewasa dia akan melahirkan atau bertelur gitu ya, maka itu sudah menjadi titik pengakuan dari si aset biologis. Kalau di hewan juga sama, ketika masih benih, masih steak gitu ya, masih vegetatif, maka itu belum bisa diakui itu. Tapi dia akan mulai diakui ketika sudah menjadi bibit tadi, misalnya bibit tanaman padi misalnya, nah itu sudah mulai bisa diakui. Atau bibit yang hasil dari apa namanya semai gitu ya, yang sudah mulai muncul, nah itu sudah bisa mulai diakui seperti itu sampai ke nanti dia menghasilkan. Oke, ini kurang lebih ya pengakuannya itu diakui ketika saat pengakuan awal gitu ya dan dilaporkan pada setiap akhir periode pelaporan. Nilainya bagaimana? Diukur dengan nilai wajar seperti yang saya sampaikan tadi, dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Ya, contohnya nih misalnya pada tanggal 31 Desember nih ada salah satu OPD gitu ya atau salah satu satker gitu ya. Apa namanya? Membeli gitu ya, membeli sapi misalnya bernilai 50 juta gitu. Nah, biaya sapi tersebut gitu ya untuk dibawa ke pasar, untuk dibawa ke peternakan misalnya nilai 1 juta. Maka di neraca per 31 Desember nantinya akan dicatat 50 juta dikurang 1 juta gitu. Nah, jadi sesederhana itu ya. Jadi untuk pengukurannya cukup dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, gitu. Nah, terus kemudian dari sisi bagaimana sih nentuin nilai wajar? Nah, ini yang sedang digodok nih sebenarnya PTA-nya, itu petunjuk teknis akuntansinya gitu ya. Tapi kurang lebih sih dari standar ini sendiri sebenarnya tidak membatasi gitu ya. Karena nilai wajar itu kan kurang lebih ada 3 ya cara pengukurannya. Ada yang memang dari nilai pasar gitu ya. Ada juga yang menggunakan nilai biaya gitu ya, di mana
ada biaya-biaya yang dikeluarkan selama membesarkan sapi atau selama membesarkan tanaman tadi gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan pendekatan pendapatan di mana kalau misalnya ini dijual di harga berapa sih wajarnya. Nah, itu semua itu pengakuan nilai wajar tadi itu semua bisa digunakan. Namun kalau mau lebih mudahnya nanti, saya nggak tahu gambaran petunjuk teknis akuntansinya seperti apa yang nanti Bapak Ibu akan lihat gitu ya, tapi kurang lebih diperbolehkan kalaupun memang nanti standar akuntansinya ditetapkan atau diterbitkan oleh pemerintah atau oleh lembaga yang berwenang seperti itu. Nah, terus dari sisi pencatatannya sendiri, Bapak Ibu ya. Oke, ketika tadi aset biologis dicatat nih, pertama dengan nilai perolehan gitu ya, dikurangi dengan biaya-biaya untuk menjual tuh tadi. Nah, kemudian gimana sih kita ngakuin nilai wajarnya gitu ya? Misalnya nih, dia tiba-tiba ketika mau dijual kan sapinya tadi membesar misalnya ya, atau sapinya tadi nanti memiliki anak gitu ya. Nah, atau kalau misalnya dari sisi tanaman tadi gitu ya, ketika terjadinya tanaman tadi ketika mau dipanen gitu ya, maka dia akan ditentukan nilainya berapa. Nah, setiap perubahan-perubahan tadi gitu ya, kenaikan penurunannya itu akan dilaporkan dalam surplus defisit di laporan operasional. Contohnya misalnya aset biologis ketika kita nyatet awal si sapi tadi 50 juta misalnya ya, biayanya 1 juta gitu ya. Nah, terus ternyata di tanggal 31 Desember gitu ya, setelah mungkin ada yang dijual gitu ya atau ada yang diserahkan ke masyarakat gitu. Kumpulan sapi tadi nilainya setelah dihitung tinggal 30 juta misalnya. Nah, makanya di LO gitu ya, di laporan operasionalnya jadi 21 juta. Sesederhana seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pengaruhnya ke laporan operasional pemerintah seperti itu. Dan terakhir kalau penyajiannya ini kalau kita ngelihat line item ya di beberapa laporan keuangan negara lain gitu ya, ada yang tidak mencantumkan gitu ya, mungkin kayak di Amerika, di Selandia Baru gitu ya, mungkin tidak material nilainya mungkin dibanding aset lainnya gitu ya. Tapi di Australia, di South Africa itu menyajikan tapi di aset lainnya gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia nantinya melalui PSAP 20 ini gitu ya, dia menginduk ke IPSAS gitu ya. Nah, cuma di Indonesia disesuaikan karakteristiknya. Kalau aset biologis tadi disimpan atau dimasukkan ke dalam asetnya si Pemda atau si kementerian gitu ya, hanya untuk kurang dari 12 bulan ya, maka dia termasuk ke kategori aset lancar. Makanya posnya dia aset lancar sebagai aset biologis, sebagai mata akun tersendiri. Tapi kalau misalnya disimpan atau asetnya itu dipelihara gitu ya, si sapi tadi menjadi sapi indukan yang nantinya tujuannya adalah untuk ngambil anakannya, berarti kan itu akan jangka panjang sekali gitu ya, mungkin lebih dari 1 tahun ya, maka dia akan dikategorikan sebagai aset non lancar gitu. Kurang lebih, jadi lancar dan non lancar ya tergantung dari karakteristik si hewan atau tanaman tersebut. Kurang lebih begitu. Nah, pengungkapannya apa? Pengungkapannya tentu nanti akan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan keseluruhan ya surplus defisitnya, jadi pertumbuhan, terus juga misalnya ada penjualan atau penyerahan ke masyarakat dan lain sebagainya, biaya-biayanya itu akan diungkapkan di CLK. Kurang lebih nanti yang akan dijelaskan apa aja sih gitu ya, mulai dari deskripsinya, hewan ini apa sih gitu ya, terus nilai wajarnya bagaimana ngukurnya gitu ya, terus rentang nilai wajarnya itu seperti apa, nanti kalaupun memang perlu disusutkan ya metodenya seperti apa dan lain sebagainya, itu nanti akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan seperti itu. Dan terakhir ya PSAP ini akan berlaku untuk tahun depan ya. Tapi tahun ini perlu kita pelajari bersama sambil menunggu proses PTA-nya untuk pemerintah pusat ya, yang nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan gitu ya. Dan pemerintah daerah nantinya tentu bisa mengadopsi ataupun memang nanti penyusunan kebijakannya bisa nanti melihat dari kebijakan akuntansi yang diterapkan di pemerintah pusat. Mungkin gitu teman-teman ya, nanti mungkin kita akan banyak diskusi ya, dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Zara. Baik, terima kasih Pak Ilham atas materinya luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, mau diskusi, silakan bisa raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Bapak Ibu, silakan.
Baik, sudah ada satu orang yang raise hand dari BPKAD Tali Abu ya. Silakan Bapak menyampaikan pertanyaannya dari Bapak BPKAD Tali Abu. Pak Julisa Putra Darlings. Monggo Pak. Izin Pak, suaranya belum masuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, bisa dengar suaranya? Suara saya sudah bisa didengar? Suaranya agak kecil Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kepada yang terhormat pemateri. Ada satu yang saya sempat kutip tadi dari penjelasan pemateri bahwa ketika sebuah tanaman tentu tanaman itu ditanam mulai dari anakan sampai mendekati masa generatif. Mohon maaf Pak Julisa, suaranya hilang ya Pak. Di kami agak kurang jelas terdengar Bapak. Atau mungkin boleh Pak Julisa sambil dituliskan pertanyaannya lewat kolom chat Bapak. Jika masih terkendala dengan mic-nya, boleh disampaikan melalui chat.
Baik, izin sambil menunggu Bapak Julisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat, silahkan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya. Jalan saja. Iya, tenang saja. Izin Pak, saya tidak di eh, teman punya akun Zoom. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Silakan. Terima kasih banyak. Eh, saya langsung saja. Pertanyaan saya, contoh tadi ada tanaman yang contoh ini petaninya dia mulai menanam dari anakan ya sampai masa generatif, artinya dia peralihan dari vegetatif ke generatif sebelum berbuah ya. Saya mengutip dari penjelasannya Bapak tadi bahwa dia tidak dinilai, tidak artinya secara lain tidak ada. Jadi sementara kalau kita melihat hasil perjuangan petani ya, dia mulai menanam dari anakan sampai contoh kalau kita ambil contoh durian. Kalau dia tanam menjelang prageneratif, itu biaya operasional cukup besar, Pak. Coba tolong dijelaskan, Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Julian. Monggo silakan Bapak Ilham bisa langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih Pak Julian ya. Oke, Pak Julian. Izin Pak, perlu kami sampaikan Pak, memang tadi apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Jadi kalau dari ruang lingkup PSAP ini gitu ya, baik dari hewan dan tanaman memang ada titik pengakuannya gitu ya. Di mana memang kenapa benih atau kalau dari sisi generatif ya, atau yang vegetatifnya masih dalam bentuk kultur jaringan atau stek itu gitu ya, belum bisa gitu ya dikategorikan sebagai aset biologis ya. Karena apa? Karena pertimbangannya tentu dalam PSAP ini untuk menentukan nilainya itu akan kesulitan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak bibit atau anakan atau kalau dari yang vegetatif bibit siap tanam, itu bibitnya itu sudah memiliki nilai wajar yang gampang untuk dikalkulasi, gampang untuk diperhitungkan. Biasanya sudah ada di nilai pasarnya gitu ya. Karena apa? Karena di pasar kan sudah banyak yang jualan gitu ya. Terus juga yang satu lagi dari sisi kesempatan hidupnya juga jauh lebih besar gitu ya dibanding yang masih benih atau masih stek tadi. Nah, makanya titik pengakuan awalnya dia masuk ke aset biologis yaitu dimulai dari bibit anakan atau bibit siap tanam. Itu sih filosofisnya, Pak. Nah, cuma sekali lagi nanti yang menentukan kapan sih sebenarnya suatu tanaman itu yang generatif masuk sebagai bibit dan kapan sih tanaman itu yang vegetatif sudah masuk ke bibit yang siap tanam, yaitu tentu nanti akan diatur lebih lanjut di kebijakan sebenarnya Pak, kebijakan atau di petunjuk teknis akuntansi gitu ya, yang mana nanti tentu kalau standar kan cuma bicara dari sisi oke, kenapa bibit siap tanam ya alasannya karena gampang nih diukur nilainya gitu ya. Sedangkan kalau masih benih dan lain-lain, walaupun sudah ada keluar biaya-biaya, ya yang pertama masih sulit untuk
bisa dihitung ya berapa nilainya gitu ya untuk dicatat di laporan keuangan. Dan yang kedua, untuk menjadi kesempatan hidup menjadi aset biologis yang nantinya memang bisa bertumbuh, peluangnya juga masih kecil seperti itu. Makanya dalam penentuannya nanti yang masuk adalah yang sudah menjadi bibit. Nah, untuk kapan mulainya, nilainya berapa gitu ya, titik pengakuannya, detailnya seperti apa, tentu nanti di masing-masing kebijakan, baik di Pemda maupun di pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga yang akan menentukan. Nah, seperti itu mungkin ya Pak Julia ya, nanti seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Zara atau dari Bapaknya masih ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Sekian saya Pak, nanti mungkin sebentar akan berkembang lagi diskusinya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Julisa atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya lagi ataupun ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Baik, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan ataupun bertanya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi post-test. Sesi post-test ini bertujuan untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu sekalian terhadap materi hari ini, sekaligus menjadi bahan untuk pemberian sertifikat. Sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu yang memperoleh nilai post-test di atas 80. Silahkan Bapak Ibu sudah bisa mengakses melalui QR Code yang tertampil di layar atau melalui tautan pada kolom chat. Kami berikan waktu pengerjaan post-test selama 10 menit, Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk bisa memulai dan selamat mengerjakan. Bapaknya gambar apa? Sampai apa? Pisang 150, Jana, kacang 150, begitu deh. Jana, ada pisang, ada pisang. Ada? Iya. Oh, pasang 150. Kacang Kacang 50.000 jadi semua 200 ya. Nanti kita transfer.
Jana, tapi jam berapa kenapa? Bilang goreng sekarang. Jana, goreng sekarang boleh? Halo, mana itu yang mau dikerjain itu? Oke. Bapak, silakan bisa diakses ke tautan yang sudah di-share panitia di kolom chat, ataupun bisa dengan melakukan scan pada QR Code yang tertampil di layar. Tidak ada tampilannya, Bu. Silakan Bapak bisa mengakses di tautan Linktree _kue apem. Atau Bapak bisa klik link yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat Bapak. Nanti akan keluar menu post test. Bapak bisa klik menu post test, kemudian bisa Di langsung kolom chatnya tidak dikerjakan. akan terbaca, Bu. Di kolom Baik chatnya tidak ada, Pak, Bu. jika kolom chat tidak terbaca, Bapak bisa melakukan scan Pak, scan QR Code yang tertampil di layar Pak. Nanti akan langsung diarahkan ke link post test. Iya, izin Bu, saya juga tidak ada kolom chatnya Bu. Baik, bagi Bapak Ibu yang terkendala tidak ada kolom Mohon maaf, chat. Bu. Tampilan di layar juga tidak ada, Bu. Tampilan di layar tidak ada Iya, juga, untuk Bu. iya untuk scan nya enggak ada juga, enggak tampil. Oke, baik. Kalau begitu saya sebutkan untuk tautannya ya. Bapak Ibu bisa diketik manual di Google. Siap-siap ya, Pak. Siap. LINKTR titik garis miring kue apem huruf besar semua. Post test dan evaluasi. Atau Bapak Ibu bisa klik tautan yang sudah di-share di grup Satker ataupun di grup Pemda Bapak Ibu. Itu linknya sama untuk mengakses post test. Link untuk mengakses post test adalah link yang sama yang Bapak Ibu gunakan tadi untuk melakukan presensi di awal. Seberapa 61? Bisa di istri. Bapak Ibu yang masih terkendala bisa mengakses tautan post test melalui tautan yang telah di-share di grup Satker ataupun link yang sama dengan link yang Bapak Ibu telah isi untuk presensi di awal.
Bagi Bapak Ibu yang terkendala tidak bisa melihat link di layar ataupun di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengakses link yang telah di-share di grup Satker maupun di grup Pemda dengan link yang sama yang Bapak Ibu lakukan untuk presensi di awal. Oh iya, Bapak Ibu dapat kami infokan untuk pemberian sertifikat akan diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai post-test di atas 80. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengisi post-test berulang kali sampai dengan nilai Bapak Ibu memperoleh nilai minimum untuk mendapatkan sertifikat. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu silakan bisa diisi berulang kali post-testnya sampai dengan memperoleh nilai di atas 80. Bapak Ibu, untuk waktu pengerjaan post-test tersisa 3 menit sampai dengan pukul 12.00. Silakan Bapak Ibu bisa dilanjutkan untuk mengisi post-test sampai dengan pukul 12.00. Mbak, sertifikatnya ambilnya di mana, Mbak? Iya. Halo, Mbak. Rio punya sertifikatnya apa? Oh, Mbak, kalau udah selesai sertifikatnya ambilnya di mana, Mbak? Uangnya sisa 285. Iya, Bu. Kalau udah selesai, Mohon maaf, ini terus dengan Ibu nilainya siapa? Ibu JJ. Oh ya, silakan Bu JJ. Bu, maaf mau tanya kalau udah selesai, terus nilainya udah minimal 80, karena jawabannya udah cek, alhamdulillah udah cukup baik lah, Mbak. Itu sertifikat ambil di mana ya, Mbak? Kalau udah selesai. Oh iya, baik, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan post-test, sudah memenuhi nilai minimum, untuk sertifikat nanti akan dibagikan setelah acara, insya Allah secepatnya, Bu. Besok atau mungkin beberapa hari nanti akan kami infokan ke grup Satker ataupun ke grup Pemda. Oke, makasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Oh, izin Mbak, mau tanya, kita tahu lulus tuh dari mana, Mbak? Bagaimana, Ibu? Kalau kita tahu nilai kita udah minimal 80 nih,
Itu dari mana Mbak? Soalnya kita udah selesai pengerjaannya, tapi nilainya nggak keluar, nggak muncul. Untuk mengetahui nilainya ya Bu ya. Iya, Itu setelah Ibu selesai mengisi formulir, ada total nilai di sebelah kanan atas Bu. Tapi kalau sudah terlanjur ditutup, bisa saya bantu cek nanti Bu. Oh, kita udah terlanjur tutup, Mbak. Oke, baik, tidak masalah Bu. Nanti kalau misalkan setelah saya cek nilainya masih di bawah 8, Ibu bisa mengisi kembali post-test sampai dengan nilainya di atas 80 Ibu. Iya, oh gitu ya Mbak ya. Ya, tidak apa-apa. Bisa diisi berulang kali sampai Ibu dapat 10 juga bisa. Oke Mbak. Baik, Terima kasih Mbak. sama-sama Ibu. Oh, Kalau yang nilai 80 sudah boleh ya, Bu? Kalau yang nilai 80 ke atas sudah gimana, Bu? Saya punya udah nilai bagus ini. betul Bapak. Kalau nilai sudah di atas 80 artinya sudah aman Pak. Bagaimana pengambilan sertifikat? Untuk pengambilan sertifikat akan diinfokan setelah kegiatan ya Pak. Nanti akan di-share melalui grup Satker dan juga grup Pemda Bapak. Mohon berkenan nanti menunggu Masa info Allah cuma lanjutan satu dari salah. kami ya. Oh iya, siap. Kalau Insya yang Allah. 80, Hanya satu salah saja. 80 sudah boleh ya, Bang? Sudah boleh Bapak. Boleh ya. Boleh. Oke, baik, izin Bapak Ibu semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:01, sudah masuk jam istirahat nih Bapak Ibu semua, agar bisa segera istirahat zuhur. Kita cukupkan ya untuk pengerjaan post-test setelah kita laksanakan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang belum dapat nilai 80, post-test akan tetap kami buka sampai dengan besok pagi. Bapak Ibu bisa akses berulang kali dan juga bisa isi post-testnya berulang kali sampai mendapatkan nilai maksimal ya, nilai di atas 80 untuk minimum mendapatkan sertifikat. Baik, kita telah sampai pada penghujung rangkaian kegiatan Kue Apem Sultan edisi PSAP 20 Agrikultur pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah sangat antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Sebelum menutup acara, izinkan mengingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran melalui QR Code di layar ataupun pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di Kue Apem berikutnya. Ikan hiu makan es batu, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.